Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memberikan panduan penyusunan kurikulum operasional sekolah dan modul ajar. Saya bandingkan dengan RPP khususnya di sekolah penggerak dan di sekolah reguler, disertai dengan contoh kurikulum operasional tahun pelajaran 2021-2022, modul ajar dan juga telaah RPP dan PPT. Semuanya sedang fokus di dalam mendampingi sekolah binaan, terutama atau akan melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari workshop, IHT, dan juga pendampingan-pendampingan, sehingga di satuan pendidikan benar-benar telah menyiapkan mulai dari kurikulum operasional, termasuk juga modul ajar dan juga RPP lengkap dibuat dan dirumuskan secara bersama-sama, sehingga itu semua bisa diimplementasikan. Untuk ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi peserta didik dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, saya awali dengan kutipan Kemendikbud Ristek 2021 menyebutkan bahwa kendala peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan masih terkendala di kompetensi dan kinerja guru. Di kompetensi itu dilihat dari hasil TIMSS bahwa skor perolehan dari guru-guru itu mencapai 57 dari skala 100. Tentu ini menunjukkan bahwa interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran belum optimal, khususnya di dalam mengembangkan kemampuan analitis dan berpikir aras tinggi, higher order thinking skill, yang ini semua menginisiasi pemerintah untuk menyelenggarakan program sekolah penggerak untuk mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi. Terobosan-terobosan yang ada di sekolah penggerak ini tentunya akan dapat praktik baiknya untuk diimbaskan di sekolah-sekolah lain yang belum ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Maka fokus dari implementasi pembelajaran itu adalah bagaimana pemenuhan profil pelajar Pancasila sebagai penguatan kompetensi dan karakter peserta didik. Ini yang menjadi fokus, sehingga tahapan dari praktik baik di dalam penerapan proyek-proyek profil pelajar Pancasila itu mulai dari bagaimana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong, mandiri. Dan yang kelima adalah bernalar kritis dan kreatif. Ini tentu tidak perlu diperdebatkan lagi dengan cakapan abad 21 yang ternyata telah termuat semua di profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita menyusun kurikulum operasional sekolah? Tentu pemerintah telah menetapkan bahwa bagian yang terdiri dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SNP dan struktur kurikulum, serta prinsip pembelajaran dan asesmen maupun capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, kerangka dasar kurikulumnya. Lalu di bagian garis putus-putus yang diarsir mulai dari karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi, lalu karakteristik program di masing-masing satuan pendidikan juga ini dikembangkan, sehingga pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan termasuk pendampingan peningkatan profesionalisme guru itu benar-benar diimplementasikan. Tentu perwujudan profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar
sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Ini yang harus diwujudkan. Kurikulum sebarannya mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMK, dan SLB. Formatnya adalah semuanya sama. Mulai dari aspek tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, sampai kepada prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran, karakteristik satuan pendidikan, baru merumuskan visi, misi, dan tujuan, serta pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran dan ruang lingkup, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di sekolah, serta nanti dilengkapi dengan lampiran. Maka komponen inilah yang harus dilengkapi. Tentunya satuan pendidikan merancang capaian pembelajaran, mapel umum maupun peminatan atau kejuruan yang dilaksanakan dengan mengimplementasikan project based learning sebagai upaya memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari sehingga menghasilkan produk inovatif dan kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Komponen itu diawali tadi dengan beberapa aspek tujuan pendidikan nasional dan sampai kepada aspek berikutnya di garis putus-putus. Ini ada karakteristik satuan pendidikan sampai kepada bagian depan, bagian isi, dan tentunya penutup. Ini adalah penyesuaian kurikulum jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang coba akan saya pandu dengan bagaimana menyiapkan di pendahuluan, khususnya mulai dari bab 1 pendahuluan, rasional meliputi latar belakang tujuan pendidikan nasional, sampai kepada bab 2-nya nanti di karakteristik satuan pendidikan sampai merumuskan visi misi. Saya mulai dengan contoh yang sudah saya siapkan. Ini ada di bagian depan. Misalnya nanti covernya adalah seperti ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi, lalu kurikulum SMA Negeri 1 Palangkaraya yang saya contohkan tahun pelajaran 2021-2022. Lalu ada lembar pengesahannya, telah dicek di bawah koordinasi dan supervisi pengawas pembina untuk ditinjau kesesuaiannya sampai ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua komite, lalu kepala dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dan tentu dilengkapi juga dengan kata pengantar bagaimana poin-poin pentingnya, termasuk juga pencapaian SKL. Nah, setelah di bagian depan, maka kita akan lanjut ke bab 1 pendahuluan di latar belakang. Nah, di sini juga sudah saya pandu di latar belakang bagaimana tujuan pendidikan nasional yang sudah dimuat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Sistem Pendidikan Nasional. Ini menyatakan bahwa pasal 11 ayat 1 menegaskan pemerintah wajib memberikan pendidikan yang bermutu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fungsi dari pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, disinilah tujuan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu poin pertama. Nah, kemudian poin kedua itu adalah kita gabung dengan profil pelajar Pancasila. Ini seperti yang saya kutip di Kemendikbudristek 2021 bahwa profil pelajar Pancasila itu dirancang untuk menjawab suatu pertanyaan besar, khususnya
apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Nah, maka ujungnya adalah bagaimana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di bagian selanjutnya ini masih menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dijelaskan di sini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan, maka pemerintah melalui Kemendikbud telah meluncurkan program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan melalui 5 intervensi melalui kegiatan penguatan SDM, pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang dengan nilai-nilai Pancasila tentunya melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Kemudian yang ketiga itu adalah perencanaan berbasis data. Hal ini untuk mewujudkan manajemen berbasis sekolah mulai dari perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah, dan tentu ada di sana yang keempat adalah digitalisasi sekolah, yaitu melalui penguatan platform digital bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan, dan juga pendampingan konsultatif dan asimetris, artinya tidak seragam pendampingannya, itu tergantung kepada potensi-potensi yang dapat dioptimalkan di masing-masing satuan pendidik. Di berikutnya adalah kita akan membahas tentang SNP. Nah, SNP yang saya rujuk di sini adalah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan menyelenggarakan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, tentu diawali dengan SKL, itu adalah kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Jadi standar isi, yaitu standar isi merupakan kriteria minimal dalam ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang yang diikuti. Kemudian ada standar proses, yaitu pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan, sampai kepada standar penilaian, yaitu berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui dari aspek pada jenjang pendidikan, terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, di berikutnya adalah bagaimana pencapaian SNP di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Dan nanti kalau sahabat guru hebat tinggal mengganti, tentu tinggal menuliskan di sekolah masing-masing. Kita mulai dulu dengan kondisi ideal. Kondisi ideal masing-masing SNP, saya percepat. Ini semua masuk kepada indikator yang warna hijau. Warna hijau ini adalah indikator dari SNP sampai kepada pembiayaan. Nah, di berikutnya kita akan masuk ke kondisi nyata SNP di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Ini kebetulan di aspek SKL-nya sudah bintang 5, sudah memenuhi SNP, namun di standar maka perlu adanya peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, yaitu dengan memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman kesinambungan fungsi sekolah dan lingkungan siswa. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, dan perlu adanya workshop lebih lanjut agar rapor mutu benar-benar kita bisa benahi bersama, termasuk di standar proses hasil capaian rapor mutunya. Saran yang harus segera diperbaiki itu adalah segera memberikan
tuntunan agar guru-guru memanfaatkan hasil penilaian otentik untuk merencanakan program remedial pengayaan dan pelayanan konseling. Dan seterusnya, di berikutnya ada di standar penilaian, itu menggunakan instrumen penilaian aspek sikap. Jika hal ini tidak dipenuhi, tentu akan berdampak pada penilaian aspek sikap yang dilakukan melalui observasi, pengamatan, dan teknik penilaian yang relevan. Ini penting untuk menyusun instrumen penilaian aspek sikap dengan tepat. Aspek lainnya, ini sudah saya rancang. Ini untuk yang berikutnya ini adalah sekolah penggerak. Untuk sekolah reguler ini bisa di-drop dari D. Di sekolah penggerak ini bisa dipakai bagaimana struktur kurikulum PAUD. Di sini sudah saya berikan. Termasuk di sini ada kurikulum SD, lalu ada kurikulum SMP untuk sekolah penggerak, SMA, ini SMA ini. Nah, poin pentingnya di sini ada alokasi per tahun. Ini ada kurung buka, ini ada minggu, 108 jam pelajaran, atau dalam per minggu itu 3 JP. Nah, yang cukup penting sekarang itu adalah bagaimana dipadukan dengan proyek minimal 20% dari total per tahun. Nah, di sini sudah diberikan ada sekitar 33%. Ada 25% harus ada proyek semua mapel. Ini prosentasenya saya ulang lagi, ada 20% dari total per tahun. 25% dan semua mapel dari jenjang SD itu juga harus sudah mulai dengan pembelajaran berbasis proyek, dan tentunya outputnya adalah proyek yang dibuat itu benar-benar menekankan kepada aspek kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi konsep pengetahuan yang sudah dikuasai dan produk yang bisa dihasilkan dari peserta didik. Nah, oleh sebab itu tentu ini menjadi sesuatu yang baru untuk memberikan tantangan bahwa ketika sudah memahami konsep materi dengan baik, maka ide dan gagasan apa yang akan dihasilkan oleh anak-anak kita, peserta didik kita di dalam pembelajaran. Dan ini penting juga diikuti oleh sekolah-sekolah lain reguler yang bagaimana basisnya itu adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghasilkan karya di dalam setiap semesternya. Nah, untuk jenjang SMK juga sama. Di SMK di sini kita lihat di kurikulumnya bagaimana struktur kurikulum di SMK itu dibagi menjadi dua, ada umum dan ada kejuruan. Nah, sama juga di kejuruan ini juga harus bagaimana di pembelajarannya nanti juga harus menghasilkan produk dari project based learning-nya yang tentunya itu mengacu pada profil pelajar Pancasilanya. Di SLB dan strukturnya itu akan sama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, di berikutnya adalah di prinsip pembelajaran dan asesmen. Tentu poinnya kita bisa lihat bahwa ujung dari pembelajaran dan asesmen itu bagaimana penguatan literasi dan numerasi itu memerlukan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Nah, oleh sebab itu, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran sehingga tidak fokus kepada hanya bahasa Indonesia dan matematika. Nah, di berikutnya tentu bagaimana merancang asesmen, maka asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan, seperti bagaimana berupaya untuk mendorong proses pembelajaran anak-anak itu agar terus
meningkat, maka itu adalah asesmen formatif. Sedangkan untuk bagaimana menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir, itu adalah suatu tahapan dari asesmen sumatif. Dan bagaimana menentukan kebutuhan dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik, maka itu adalah asesmen diagnostiknya. Ini saya coba rancang, lanjut dengan landasan hukum, lalu di berikutnya yaitu di dalam menyusun tahapan karakteristik dan visi misi. Ini di bab 2-nya, tadi di bab 1 sudah selesai. Maka di bab 2-nya ini adalah karakteristik, visi, misi, dan tujuan. Nah, tentu di karakteristik ini adalah satuan pendidikan melibatkan tentu semua pihak yang terlibat, mulai dari pengembang kurikulum, guru-guru, dan juga semua warga, termasuk juga kalau di SMK itu ada DUDI-nya, maka harus dilibatkan, terutama di dalam melengkapi aspek analisis lingkungan belajarnya, mulai dari sumber daya alam, sosial, sumber pendanaan, sistem dan kebijakan di daerah, dan kemitraan. Selanjutnya, untuk merumuskan visi dan misi diawali dengan review visi misi yang sudah ada, lalu bagaimana analisis kebutuhan satuan pendidikan, dan juga mulai dari klasifikasi peserta didik berdasarkan gaya belajar, visual, audio, atau kinestetisnya, dan kecepatan belajar di atas rata-rata atau standar maupun di sini yang di bawah, termasuk juga profil guru dan tenaga kependidikannya. Ini penting untuk disampaikan. Setelah itu baru merumuskan visi misi. Seperti contoh visi misi di SMA Negeri 1 ini sudah bertakwa, berbudaya, dan berprestasi unggul. Ini benar-benar sudah mencerminkan bagian dari profil pelajar Pancasila yang ada 6, tentunya singkat dan mudah diingat. Nah, di berikutnya penjabaran misinya juga ini adalah kata kuncinya sebagai untuk menuju visi, ya. Bagaimana menjalankan nilai-nilai agama sesuai keyakinan, ya. Kemudian pembinaan karakternya, melaksanakan pembelajaran inovatif, jadi menumbuhkan semangat berprestasi, membimbing dan mengembangkan bakat, sampai menerapkan manajemen pembelajaran berbasis sekolah dan menghasilkan karya peserta didik. Nah, produknya sudah terlihat di situ. Untuk di kelas 11 itu tinggal menyesuaikan, diedit pada tahun yang lalu, siapa tim reviewnya, siapa yang akan menelaah. Berdasarkan contoh kurikulum SMA Negeri 1 Palangkaraya yang baru saja kita bahas bersama, tentu komponen penerapan profil pelajar Pancasila ini menjadi suatu bagian yang penting dan harus diimplementasikan di semua jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk juga SLB. Ini menjadi penting. Nah, tentu bagaimana melakukan adaptasi penyesuaian itu dilakukan pada sekolah yang belum ditetapkan sebagai sekolah penggerak maupun SMK pusat keunggulan, maka ini menjadi penting untuk dirumuskan. Dan praktik baik yang sudah terjadi bisa diterapkan di sekolah reguler. Nah, khusus untuk kurikulum SMK, maka dikembangkan dengan 8 SNP plus I, yaitu disusun bersama dan berstandar DUDI, penguatan aspek soft skill dan karakter kebekerjaan untuk melengkapi aspek hard skill yang sesuai kebutuhan DUDI. Ini menjadi penting. Nah, begitu juga untuk sekolah reguler perlu mengembangkan praktik baik di sekolah penggerak, secara bertahap melakukan workshop penyusunan kurikulum operasional. Ini tentu akan memberikan penguatan pada rumusan tujuan pembelajaran. Ya, ini aspek pentingnya.
tujuan pembelajaran di RPP yang sudah ada, bagaimana pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan asesmen dan tujuan pembelajaran. Ini yang menjadi telaah bersama-sama. Mudah-mudahan membantu sahabat guru hebat semuanya. Tentu ini semua memerlukan adaptasi dan penyesuaian bagi kita semua. Semoga memberikan manfaat atas luangan waktu dari sahabat guru hebat semua telah menyimak tayangan video ini. Terima kasih, salam sehat selalu.